Beruang itu sudah besar cucuku. Kita sudah tidak perlu lagi memeliharanya. Aku akan membawa dan mengikatnya supaya dia bisa segera aku jual. Tidak, kakek. Jangan bawa anak beruang itu pergi, kek. Apa kau tidak merasa kasihan padanya? Cerita berjudul Beruang Kecilku. Di sebuah desa di tengah-tengah hutan, hidup seorang kakek bersama cucunya yang selalu membuat perangkap untuk binatang liar dan menjual hasil tangkapannya. Namun, si cucu tidak suka dengan perburuan yang setiap hari dilakukan oleh kakeknya. Suatu hari, saat dia melihat tempat di mana perangkapnya dipasang, sang kakek melihat ada seekor beruang besar yang tertangkap. Melihat hal tersebut, dia bahagia dan bersorak. Luar biasa, seekor beruang besar tertangkap. Dengan begini, aku bisa menjualnya dan uangnya akan kupakai untuk membeli pakaian. Juga hadiah untuk cucuku. Aku juga akan membeli makanan enak supaya bisa merasakan makan dengan makanan yang enak. Di saat bersamaan, si kakek melihat bahwa beruang tersebut mempunyai anak. Beruang itu juga punya anak. Kalau begitu, biar aku bawa pulang dulu anaknya. Lalu dia pun membawa pulang anak beruang itu. Setelah sampai di rumah, dia memberitahu cucunya tentang hal tersebut. Cucuku, tolong rawat anak beruang ini dan juga beri dia makan. Karena induknya mati terkena perangkapku. Si cucu mengambil anak beruang itu dari kakeknya. Anak beruang ini lucu sekali. Kasihan sekali dia karena ibunya sudah mati. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menjagamu, beruang kecil. Ini beruang kecil. Makanlah buah-buahan ini. Cepatlah tumbuh besar ya, supaya kita bisa bermain bersama. Mereka setuju untuk mengurus beruang tersebut. Ketika anak beruang itu tumbuh besar dan sudah bisa bermain dengan si cucu, mereka selalu bermain kejar-kejaran. Hei, ayo kejar aku. Ayo sini. Hei, ayolah, cepat tangkap aku. Tangkap aku kalau bisa. Menyenangkan sekali. Ayo dorong lagi. Ayunkan yang kencang. Kemudian si kakek datang dan melihat cucunya sedang bermain dengan beruang tersebut. Dia melihat cucunya dan tersenyum bahagia. Ketika si cucu melihat si kakek, dia pun berteriak kegirangan. Kakek, kau sudah kembali. Kakek, hari ini aku bahagia sekali bermain dengan beruang ini. Tapi lihat itu, perangkapmu menangkap hewan lagi. Padahal aku tidak ingin kau membunuh hewan-hewan lagi. Seketika, kakeknya merasa malu dan menyesal karena sudah banyak memburu binatang dari dulu. Padahal cucunya tidak menyukai hal tersebut. Cucu itu mengikuti kakeknya dan berseru. Apa yang sedang dilakukan kakek? Rupanya dia sedang memberi persembahan kepada dewa hutan. Sepertinya dia semakin kecanduan berburu hewan. Suatu hari, kakek pulang dari hutan dengan tangan kosong. Nampaknya hewan yang ada di hutan tersebut sudah mulai punah. Kakek itu kebingungan dan memutuskan untuk mengambil anak beruang tersebut untuk dijual dan membeli bahan makanan. Tapi dia melihat cucunya sangat menyayangi beruang itu. Lalu dia pun berpikir, Apa yang harus aku lakukan? Cucuku sangat menyayangi beruang itu. Jika aku mengambilnya, dia pasti kesal dan kecewa padaku. kakek tersebut kebingungan. Lalu dia berpikir sejenak dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil beruang itu dan menjualnya demi bisa membeli bahan makanan. Cucuku,
Kita membutuhkan uang untuk makan. Jadi tolong, izinkan aku mengambil anak beruang itu. Begitu dia mendengar sahabatnya akan diambil, si cucu merasa terpukul. Lalu dia memohon kepada kakeknya agar tidak mengambil sahabatnya tersebut. Tapi si kakek sudah bulat dengan keputusannya bahwa dia akan menjual anak beruang tersebut. Tidak, kakek. Tidak. Jangan bunuh dia. Jangan ambil dia dariku. Tetapi beruang ini sudah besar cucuku. Kita sudah tidak perlu memeliharanya lagi. Aku akan membawa dan mengikatnya supaya dia bisa segera aku jual. Si kakek membawa anak beruang itu dari cucunya dan mengikat erat-erat dengan menggunakan tali. Sedangkan si cucu tetap memohon pada kakeknya. Kakek, tidak kakek. Aku mohon jangan bawa anak beruang itu pergi. Beruang itu punyaku. Apa kau tidak merasa kasihan padanya, kek? Tetapi si kakek tetap mengambil beruang itu. Si cucu berbicara sambil menangis. Kakek kejam sekali. Dia tidak punya rasa belas kasih. Baiklah kalau begitu, akan kuikuti mereka berdua. Tiba di sebuah pohon, si kakek pun beristirahat, sedangkan si cucu yang mengikuti memikirkan cara untuk menyelamatkan beruang itu. Ada sarang lebah di dahan pohon itu. Aku punya ide. Baiklah, akan kulempar sarang itu. Kemudian si cucu melempar sarang itu agar jatuh di dekat kakeknya. Saat mengenai sarang lebah itu, dia langsung berteriak. Kakek, cepat lari kakek. Lari kek. Kakek, sarang lebahnya jatuh dan para lebah itu berusaha menyerangmu. Cepat lari kek. Si kakek melihat sarang lebah yang ada di depannya dan lebah itu berusaha menyerang dirinya. Dia sangat ketakutan dan berlari secepat mungkin. Au, aduh, dari mana datangnya lebah-lebah itu? Au, sakit sekali. Tolong, siapapun tolong aku. Tolong. Lebah itu banyak sekali. Tolong. Melihat ini, sang cucu berseru. Kakek sudah berlari karena lebah-lebah itu mengejarnya. Meskipun aku kasihan padanya, tapi bagaimanapun aku harus menyelamatkan beruang ini. Aduh, wajahku jadi bengkak begini. Ketika dia kembali ke rumah, dia menunggu cucunya dengan wajah cemberut. Karena dia tidak pernah mengira bahwa cucunya akan melakukan hal tersebut. Yang dia tahu, cucunya adalah anak yang baik dan selalu mendengar perkataannya. Sang cucu datang dan berbicara kepada kakek. Maaf kek, aku terpaksa melakukan ini karena aku ingin anak beruang ini kembali. Si kakek menyadari kesalahannya dan melihat tekad si cucu yang berusaha menyelamatkan beruang tersebut. Oleh karena itu, dia pun memaafkan cucu kesayangannya itu dan mengurungkan niat untuk menjual anak beruang itu. Dia juga memutuskan untuk berhenti memburu para binatang dan berusaha mencari pekerjaan yang lain tanpa harus mengorbankan nyawa makhluk hidup. Dia menghela nafas lalu menanggapi perkataan cucunya. Tidak apa-apa, Nak. Adanya beruang itu juga merupakan hal yang baik. Dia bisa menjadi teman bagimu. Mulai sekarang, aku berjanji tidak akan memasang jebakan hewan lagi. Apa itu benar kek? Hore! Mulai sekarang kakekku akan berhenti memburu binatang. Aku senang mendengarnya. Hore! Hore! Si cucu pun tertawa bahagia. Sejak hari itu, mereka hidup bersama dengan damai. Mari kita menjaga kelestarian makhluk hidup dan berhenti berburu satwa liar, khususnya hewan yang keberadaannya sudah terancam punah.